Kalian tahu gak kalau dulu ada satu sahabat Rasulullah SAW yang ingin jatuh miskin. Beliau takut karena hartanya terlalu banyak malah akan melambatkannya untuk masuk surga. Hah? Orang kaya tapi pingin miskin. Siapa sih beliau? Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad bernama Abdurrahman bin Auf, yang dikisahkan beliau sangat kaya tapi ingin sekali jatuh miskin. Kira-kira kenapa ya? Tapi sebelum itu terima kasih buat Kak Arhan, Kak Syahdan, Kak Xiangzong, Kak Fahmi, dan Kak Saya atas dukungannya lewat Saweria. Makasih banyak ya orang-orang baik. Terbaik deh kalian pokoknya. Buat teman-teman yang request topik di Saweria, sabar ya karena belum sempat aku bahas. Ide-ide kalian menarik, tapi mohon pengertiannya ya. Sabar dan tungguin aja, oke? Buat kalian yang pengen mengirimkan dukungan juga bisa lewat link Saweria yang ada di bio akun ini ya. Lanjut yuk. Dikisahkan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar banget bersedekah. Dia dengan ikhlas selalu memberikan harta bendanya untuk membantu kaum muslimin. Beliau mendapatkan segala kekayaannya itu dari hasil berdagang. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat terampil sekali dalam berdagang. Tidak heran jika kekayaan beliau ini sangat melimpah. Abdurrahman bin Auf kemudian mengenal Islam dari dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang saat itu ada di kotanya yaitu Mekkah. Dan dari situlah beliau masuk Islam dan tekun mempelajari agama Islam, mengikuti ajaran yang disampaikan Rasulullah dan mengamalkannya. Salah satu amalannya adalah bersedekah dan berbagi. Walau sebelum masuk ke Islam, Abdurrahman bin Auf memang suka berbagi. Kemudian Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Sebagai seorang muhajirin, ia meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekkah. Semua ia tinggalkan dan ia sedekahkan. Semua itu beliau lakukan dengan ikhlas agar dapat terus bersama Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Apa tuh kaum muhajirin dan kaum ansor, bang? Intinya kaum muhajirin itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekkah ke Madinah dalam rangka menjaga keimanan dan menyelamatkan diri dari gangguan kaum kafir Quraisy. Dan kaum ansor adalah golongan yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah menuju Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Orang ansor itu sangat senang dengan persaudaraan ini, sampai-sampai menawarkan seluruh harta bendanya ke Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau menolak dengan lembut dan rendah hati. Beliau cuma ingin diberitahu di mana letak pasar di kota Madinah. Dari sinilah beliau memulai bisnisnya lagi dari nol. Dengan ulet dan kecerdasannya dalam berbisnis, beliau berhasil untung besar dalam hitungan beberapa bulan saja. Beliau nggak cuma balik modal bahkan, tapi hartanya yang sekarang jauh lebih banyak dari hartanya saat berada di kota Mekkah. Dan semua hartanya ini tidak merubah sedikit pun sifat dermawannya. Beliau masih suka berbagi kepada kaum-kaum muslimin dan yang membutuhkan dengan ikhlas dan tulus tentunya. Tapi beliau punya satu kekhawatiran dalam hatinya, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW yang berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak karena dia terlalu kaya. Tentunya Abdurrahman bin Auf takut dong, karena alasan Rasulullah SAW mengatakan itu adalah proses hisab yang lama, karena setiap detail kecil hartanya akan dipertanggungjawabkan. Tapi karena ada rasa kekhawatiran ini dan juga karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terus bersedekah dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Waktu terus berjalan dan beliau terus saja memikirkan sabda Rasulullah itu di hatinya. Bahkan ada keinginan di hatinya untuk miskin saja. Jadinya ia tidak perlu waktu lama untuk masuk surga. Tapi entah mengapa usahanya malah berjalan dengan sangat-sangat lancar dan hartanya malah semakin banyak. Semakin khawatir hati seorang Abdurrahman bin Auf. Kemudian datanglah masa perang Tabuk. Tentunya Abdurrahman ikut berperang di garda terdepan. Tidak hanya ikut serta, tapi beliau juga menginfakkan harta bendanya untuk perlengkapan pasukan muslimin. Dan alhamdulillah misi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ini sukses dan mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Saat sampai di Madinah, kaum muslimin yang punya kebun kurma bersedih karena kurma yang mereka tinggalkan saat perang Tabuk semuanya busuk dan gagal panen. Tentunya harga kurma busuk ini kalau dijual bakal jauh lebih murah. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf malah gembira karena beliau menemukan peluang untuk bersedekah.
Ia kemudian memborong semua kurma busuk itu dengan harga normal. Beliau tidak hanya membantu menyenangkan para petani itu, tapi beliau senang hartanya berkurang lagi. Dan harapannya untuk menjadi miskin kian nyata. Tapi beberapa hari kemudian Madinah kedatangan beberapa utusan dari kerajaan Arab di Yaman. Para utusan itu sengaja datang ke Madinah karena kota itu adalah penghasil kurma terbaik. Tapi anehnya mereka justru mencari kurma yang busuk, karena kurma busuk itu akan dijadikan obat dari penyakit menular yang sedang melanda negerinya. Para petani kemudian bilang jika kurma busuk mereka telah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Dengan cepat utusan Yaman itu membeli semua kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Beliau kaget dong, tapi bisnis tetaplah bisnis. Sempat berada di titik di mana beliau sengaja untuk jatuh miskin. Tapi saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberlimpahan dan keberkahan berkali-kali lipat untuknya. Hal yang bisa kita petik dari kisah beliau adalah kedermawanan bukan tentang memberi dari kelebihan, tapi semua ini tentang memberi dari hati yang ikhlas dan keyakinan yang mendalam. Semua kebaikan yang dilakukan dengan tujuan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan membawa keberkahan yang tidak terduga di kehidupan kita. Semoga terhibur dan untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.